penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi lagi rame banget nih di sosmed momen lucu pas penyelenggaraan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Momen jailnya Pak Basuki Hadimulyono ke Pak Erick Thohir itu loh, Gra. Tahu nggak sih itu, nonton nggak tuh? Ya tahu lah, gila itu seliweran anjir di TikTok. Kayak semuanya itu pada ketawa ngeliat kelucuannya gitu. Kocak banget sih. Jadi momen kocak itu tuh terjadi sehabis prosesi pengibaran bendera merah putih. Nah, Pak Basuki ini kayak kelihatan secara spontan. Ya. Ngecek baju yang dipakai sama Pak Erick Thohir gitu. Jadi kayak ngintip gitu dia. Iya, sebenarnya gue pribadi juga nggak paham ya. Itu kenapa dicek kayak gitu, kayak apain sih gitu. Tapi lucu gitu. Iya, Pak Eriknya cuma yang kayak kaget, waduh, terus senyum aja gitu kan. Tapi ternyata hal jahil itu juga diperhatiin sama istrinya Pak Basuki, kayak ngasih teguran gitu, aduh ngapain sih ini suami gue. Tapi emang kemarin upacaranya bener-bener ramai banget ya sini ya. Mulai dari pakai pakaian adat gitu, kayak ada ya tarian helikopter, tau gak sih yang putar ke kiri? Iya. Tahu. Putarlah ke kiri. Aduh, sayangnya ya gue kesiangan sih bangunnya. Aduh, jadi nggak sempat menonton ya. Jompo ya saya mungkin. Tapi nih, correct me if I'm wrong ya guys. Ternyata Pak Jokowi ini nih presiden pencetus para pejabat ini maupun masyarakat buat pakai baju adat gitu, Gra. Unik banget sih emang. Kalau yang pemimpin-pemimpin dulu kan upacaranya pakai baju formal gitu kan. Misalnya jas atau apa. Nah, ini masyarakat maupun para pemimpin diminta pakai baju adat gitu yang merepresentasikan daerah asal masing-masing. Mantep banget gak sih? Kayak beragam gitu loh jadinya. Seru banget sih. Ya bahkan yang gue tahu pas pampresnya itu juga pakai baju adat loh. Kayak ya kalau nggak salah pas ultah kemarin tahun lalu ya. Terus juga sekarang ini nih zamannya kan ya ada acara joget-joget dangdut gitu kan. Ya diasikin aja say. Kalau kemarin tuh ya si Farel Prayoga kan, kalau kalian tahu tuh yang wongkong ini. Nah kalau sekarang nih Putri Aryani gitu. Asli sih ya itu bener-bener yang kayak ya menterinya juga pada joget cuy gitu, vibes-nya juga dapet banget, kan jadi pengen goyang gitu kan, malah dapet sepeda gitu buat masyarakat sama pejabatnya gitu, yang pakai pakaian terunik dapet sepeda gitu. Jangan joget di sini ya saya, kelamaan, nanti aja habis syuting. Tapi ternyata nih fakta unik upacara 17-an nggak cuma soal keisengan Pak Basuki aja nih, sama uniknya pakaian para pejabat dan masyarakat, tapi juga ternyata ada open house gitu loh pas malamnya. Bahkan nggak jarang Pak Jokowi ini suka nyapa warga yang datang, kan banyak banget yang datang, dan dia tuh sering ngundang para pedagang kaki lima buat jualan loh. Keren banget sih, serendah hati itu loh. Dia kayak bener-bener yang gue lihat ya tahun lalu tuh ada tukang bakso, tukang somai, bener-bener berjejer tuh. Dia keren banget sih. Keren banget sih ya, asli. Mana ada kan pemimpin yang kayak gitu sampai ngundang pedagang kaki lima. Biasa kan kayak diusir-usir gitu kan. Salut sih, gokil banget gebrakannya Pak Jokowi gitu. Semoga aja pemimpin selanjutnya ya punya gebrakan yang lebih unik ya dalam nyambut 17-an ini. Bener-bener kayak, dan pastinya lebih rendah hati kayak Pak De gini nih gitu lah. Jadi unik banget sih, kayak maksudnya ya bener tadi lu bilang, biasanya kan pada diusir-usirin gitu, ini bener-bener diundang, ayo jualan di sini nggak apa-apa gitu. Bahkan dia suka nyalam-nyalamin gitu kan ya, walaupun dijaga ketat sama pas pampres, cuman ya kelihatan gini nih pemimpin rendah hati, humble turun buat apa namanya nyapa-nyapa gitu. Kayak nggak ada kan yang kayak gitu. Aduh, the best Pak Din. The best banget. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Kemarin rame banget di TikTok soal video penampakan laki-laki bercadar yang ngikutin perempuan ke toilet perempuan. Ini toiletnya toilet umum ya guys, BTW. Jadi awalnya ada orang yang bercadar ngikutin satu cewek ke toilet umum gitu. Ya si cewek ini curiga dong gitu. Kok diikutin gitu ya. Akhirnya ya divideoin lah sama si cewek, dia memberanikan diri itu kan. Nah dia panggil petugas keamanan sama beberapa laki-laki lah ke musola gitu. Soalnya orangnya ngumpet di musola gitu. Nah orang itu tuh pakai gamis hitam terus pakai cadar, pas dipergokin si laki-laki ini pura-pura bisu. Jadi kayak belum mau ngaku gitulah. Nah, pas dilepas bener aja itu cowok langsung nangis si ceweknya itu. Ya iyalah, kita diikutin orang asing pasti takut banget juga kan. Kayak gila, ini kan kita
perempuan jadi khawatir gitu loh. Maksudnya jadi was-was juga kan. Masa kita nggak bisa sih pakai toilet umum dengan aman sih? Parah sih ini cowok. Kayak sekelas toilet umum doang gitu loh. Loh, jadi ini infonya si cowok bercadar ini seneng ngintipin cewek di kamar mandi. Soalnya bisa nyalurin hasrat seksualnya gitu. Sumpah ya, ini orang bukan cuma bikin ciwi-ciwi resah juga nih, sekaligus bikin citra ini perempuan bercadar itu ya jadi jelek gitu ya nggak sih? Iya bener banget. Nah ya kan, kayak secara nggak langsung nanti ke depannya kalau ada wanita bercadar takutnya malah dicurigain lah, gimana lah. Padahal ya beneran cewek dan nggak ngapa-ngapain juga gitu loh. Aduh, heran deh gue sama orang-orang kayak gini, giliran pas ketahuan baru ya, iya maaf kan gitu tuh di videonya, maaf gitu. Jir, ngeri banget ya kalau diikutin kayak gitu. Gue jadi keinget nih pas kita dulu jalan-jalan yang ke Depok gitu kan. Gue diikutin tuh sama orang, langsung takut banget kan yang cowok itu yang kayak cowok Jepang yang bolehkah aku kenal kamu sampai diikutin gitu. Iya anjir nih guys, jadi kalian harus tahu sih kalau Egra ini sempat diikutin sama orang nggak dikenal gitu waktu itu kan. Lagi kita jalan-jalan lah kita. Nah dia ini orang Jepang ya, dan bahasa Indonesianya masih yang setengah-setengah gitu lah. Nah, ajakin kenalan, menemukan bapak-bapak tua banget kan. Terus akhirnya si bapak ini mepet Egra dan kayak ngajak kenalan, terus entah sengaja atau enggak kayak diikutin kita ya. Kemana gitu. Dia serem banget sih, sambil terus diajakin ngobrol, dipepet itu lagi di eskalator gitu kan. Kayak hati-hati deh, pokoknya even di eskalator aja tuh kita dikuntit ya nggak sih? Kita diikutin dari eskalator ke ini, kita kan mau belanja tuh ke salah satu store tuh juga tiba-tiba gitu. Bener banget sih, harus selalu waspada guys dimanapun kalian berada. Soalnya kayak penjahat kelamin yang modelan kayak begitu makin lama makin canggih ya. Bener-bener. Itu di mana coba akalnya pakai cadar begitu? Kalau kalian masih ingat sama kasus oknum petugas di SeaWorld itu ya, yang dia tuh ngerekam pengunjung wanita diam-diam pas lagi di kamar mandi. Kan. Sekarang udah naik selevel pakai cadar kan. Iya. Aduh. Nih, kan nggak kelihatan tuh ya, jahat banget sih itu. Ini nggak pakai apa, ini sekarang pakai cadar gitu kayak. Iya. Aduh, sebenarnya kasus-kasus kayak gini kasihannya tadi yang lo bilang ke citra para perempuan bercadar gitu loh, karena tadi kan image-nya jadi negatif gitu loh. Seenggaknya after kasus ini orang tuh takutnya kayak memandang rendah atau sinis ke perempuan berhijab gitu loh. Kasihan. Bener ya, niatnya mau hijrah mungkin ya kan, kita harus menghormati juga yang malah dapat stereotype yang negatif. Cuma gara-gara aksi oknum biadab kayak begini gitu. Yang mana si pelaku juga pura-pura bisu lagi ya, bisa-bisanya gitu. Tobat mas, tobat. Kacau. Ya semoga aja pelaku bisa segera diproses dan dihukum ya, biar jera gitu. Jadi kita ciwi-ciwi nih ngerasa aman dimanapun, mau termasuk di toilet umum, karena kan ya takut aja gitu loh. Gila sih, ini bener-bener orang kalau pikirannya udah tentang bakal ngelakuin segala cara nggak sih buat muasin hawa nafsu. Itu bejat banget sih itu. Bener banget ya, pesan kita buat cewek-cewek di luar sana ya, hati-hatilah kalian ya, selalu waspada kalau lagi di tempat umum. Terus juga jangan ragu buat lapor ke petugas ya. Ya kalau ada hal-hal yang mencurigakan tuh lapor. Iya benar, that's it. Dari kasus ini pun juga gue salut sih sama mbaknya, walaupun dia shock banget ya, bahkan tadi nangis gitu. Dia berani gitu loh buat lapor. Pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, lapor gitu. Salut banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Komentar pertama dari Aprilia Taurus 1448 di video #Belmondo yang judulnya Jokowi Presiden Paling Sukses yang Kenyang Dicaci Maki. Komentarnya gini nih, memang Pak Jokowi seorang yang begitu luas hatinya, maka tak heran banyak lawan politik tak bisa menghalakannya, hanya bisa memfitnah dan menghina karena tak punya prestasi. The best my presiden. Nah, iya Jir, kemarin yang pas pidatonya tuh kan beliau bilang tuh, saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, nggak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, tapi ya nggak apa-apa. Saya pribadi, saya menerima saja. Gue sebenarnya dengernya sedih tahu, tapi ada kata ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apanya itu loh gitu. Kayak, aduh speechless banget sebenarnya kalau misalkan ngomongin Pak Jokowi yang hina-hina dimaki-maki itu loh. Itu definisi orang yang udah levelnya udah tinggi banget sih, kayak ya udah ngiklasin aja orang mau ngatain apa gitu. Sebenarnya orang-orang yang ngatain kayak gitu lah yang otaknya kosong, nggak tahu apa-apa, yang iri sama pencapaian orang gitu. Apalagi kemarin dibilang bajingan tolol gitu kan. Kayak ya mungkin yang bajingan tolol dia sendiri. Iya. Ngaca dulu deh. Lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari @tegaklurus di video Shelter CSW yang judulnya Ketua MUI Baru dan Kewajiban Melindungi Hak Beribadah Umat Kristen. Komentarnya gini nih,
Ya memang, sebagai agama mayoritas, MUI selama ini perannya menjaga perilaku rasisme tetap eksis di segala bidang kehidupan dan cenderung bertentangan dengan ideologi Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika terkait fenomena perilaku rasis agama mayoritas di berbagai daerah. Saat ini MUI ambigu rasisme dan banyak provinsi atau kabupaten atau kota di Indonesia membenarkan paham untuk sikap rasis seperti melarang atau membakar rumah ibadah. Bener sih ya, tapi kalau ngelihat track recordnya emang MUI itu kayak mendukung aksi toleransi gitu nggak sih? Kayak nggak sedikit aksi mereka nih yang bener-bener rasis banget gitu loh. Kayak misalnya mendukung pembakaran gereja kan, atau mendukung penutupan ibadah. Makanya diharapkan nih dengan pergantian ketua baru ini bisa mendobrak image MUI yang selama ini katanya rasis. Jadi bener-bener menjadikan MUI ini Islam yang moderat lah, yang terbuka kayak gitu. Mantap. Lanjut, Gra. Oke, komentar selanjutnya dari Nino Mangkubumi 708 di video opini terkini yang judulnya Dikit-dikit catut nama Pak Lurah, bikin malu aja Prabowo. Nah, komentarnya gini nih, rekam jejak Ganjar Pranowo jelas lebih unggul dan terbaik ke RI 1 siap melanjutkan programnya Pak Jokowi, serta percepatan Indonesia maju, pilih Ganjar Pranowo artinya menyelamatkan NKRI. Bener sih menurut gue ya, kalau semisal ganti pemimpin terus dimulai dari awal lagi ya kapan majunya ini Indonesia, bener. Apalagi yang sebelah tuh yang antitesa ya Pak Jokowi gitu kan. Ntar mangkrak semua, coba aja dilihat deh. Aduh, karena kan ya kepemimpinan itu ya kata Pak Denny kayak ngasih tongkat estafet gitu buat sampai ke finish gitu ya kan. Jadi jangan mentang-mentang songida tapi malah hancur jadinya. Iya. Kacau. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari @Martius Hendarwanto 7118 di Cekas dengan judul Bahasa Prabowo menunjukkan wataknya. Komentarnya gini nih. Prabowo emosian, Kang, cenderung temperamental. Orang macam ini jangan dipilih, bahaya. Kelihatan sih ya. Orangnya kayak arogan gitu ya, Say. Namanya pemimpin kan harusnya tegas iya, tapi juga merakyat gitu loh. Bukan tegas dalam arti kata marah-marah apa-apa dibawa emosi gitu loh. Bukan yang niatnya emang mau berkuasa aja, tapi emang mau mengayomi gitu loh. Tapi besok-besok kalau ada yang mau lempar HP, mau Pak? Saya mau Pak, saya butuh. Pro Max boleh? Pro Max boleh, saya laptop juga nggak apa-apa. Oke. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Coklat TV, guys. Bye-bye.